Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan ahli bait keluarga. Terusnya yang saya hormati Ketua Forum Solidaritas Pedagang yang besar tak dapat kami sebutkan gelar, yang kecil tak saya bawakan nama. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dialah yang membuat kita ada malam ini dan dia pula lah yang mengizinkan langkah kita malam ini. Maka oleh karena itu kita puji dia, yakni adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dialah yang membawa ajaran bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana hubungan antar karib kerabat, bagaimana saling memaafkan. Siapakah dia? Nabi kita Muhammad yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita berselawat kepadanya dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau saya tak salah, ini sudah kesekian kalinya saya berjumpa dengan forum pedagang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini hendaknya menjadi nilai pahala, dan itu semua apapun yang saya sampaikan itulah yang saya dapatkan selama ini. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla alaihi, siapa seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada sahabatnya lalu diamalkan dia, maka dia akan memperoleh pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Kaum muslimin dan muslimat, saudara yang saya muliakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota kelahiran dia, yakni adalah di kota Mekah Al-Mukarramah, di saat itu dia tidak memikirkan lagi hartanya. Di saat itu dia tidak lagi memikirkan emas dia, tapi yang dia pikirkan bagaimana agama Islam ini tetap jaya, tetap selamat dan dapat diamalkan oleh orang banyak. Maka di saat itu turunlah ayat Al-Quran membisikkan kepada Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Lalu ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihampiri malaikat Jibril, malam ini janganlah kau tidur dulu, karena ada perintah Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Saya ingin tanya kepada kita jamaah ini, tadi sebelum berangkat dari rumah apakah sudah ada niat kita? InsyaAllah. Tapi kita hanya sekedar meninggalkan tempat duduk kita sejenak. Tidak mungkin kita tinggalkan dagang kita lalu kita pindah ke Sumbar. Tinggal aja lah dagang kita, balik kita ke Sumbar. Tidak. Karena hijrah tempat sudah selesai. Lalu hijrah apa yang akan kita ambil? Yang akan kita ambil adalah makna hijrah secara maknawi. Lalu Rasulullah pun datang ke rumah sahabatnya Abu Bakar. Kita ini hidup ini mesti harus punya sahabat, harus ada punya kawan. Banyak kawan kita tapi belum tentu sahabat kita. Di saat kita ada dia tertawa bersama kita, tapi ada masanya dia tak lagi bersama kita. Ternyata dia ingin harta kita saja. Tapi insya Allah forum pedagang ini mereka erat bukan karena harta yang menyatukan kita, bukan karena nama yang membuat kita ada, tapi yang membuat kita bersatu, yakni adalah karena ada ikatan di antara kita. Ikatan apa itu? Ikatan silaturahim. Tadi MC manggilnya
Sulaiman Ampu. Ya, itu Ampu maknanya adalah suku saya. Jadi kalau dalam orang Melayu banyak suku. Walaupun kita berbeda suku, tapi kita tetap satu nama. Nama apa? La ilaha illallah. Lalu Rasul pun datanglah ke rumah Abu Bakar di waktu itu sebelum matahari terik. Jadi sekitar pukul 11. Datanglah dia ke rumah Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun sudah terbesit di hatinya. Sebelum itu Rasul tak pernah datang waktu-waktu siang hari. Lalu apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, aku dapat perintah kita malam ini mesti meninggalkan Mekah. Kita malam ini mesti meninggalkan kota Mekah. Kenapa? Karena kita disuruh hijrah. Lalu siapa yang akan memusuhi Rasulullah ini? Yang memusuhi Rasul ini salah satu di antaranya ada Abu. Jadi kalau ada nama Abu, bagus. Tapi jangan Abu Jahal. Abu Jahal ni jahat. Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Ka'ab, itu jahat. Jadi mereka berkumpullah di suatu tempat namanya Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu tempat musyawarah Abu Jahal. Ditunjuklah orang-orang yang punya pangkat jabatan, yang punya ide, apa tujuannya berkumpul membunuh Nabi. Lalu berkumpullah mereka sebanyak 11 orang di Darun Nadwah. Kalau Darul Arqam, tempat Rasulullah dengan sahabat bertemu. Di mana tadi tempatnya? Darun Nadwah. Lalu mereka punya siasat bagaimana Rasul ini kita bunuh. Lalu mereka kepung rumah Nabi. Dikepunglah sebanyak 10 orang. Abu Jahal ni licik dia. Jadi kalau orang apa ni licik dia. Liciknya luar biasa. Lalu ketika itu Rasul menitipkan pesan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa pesan Nabi? Wahai Ali, malam ini kau tidur di tempatku. Di mana dia tidur, Pak? Di tempat tidurnya Rasulullah. Kalau begitu baik, ya Rasulullah. Lalu Rasul kasih dia baju. Baju itu warna hijau. Itu dibeli di Hadramaut. Maka Rasul tidur selalu pakai warna kain warna hijau. Maka dipakai dia lah. Setelah itu, malam pun tiba. Biasanya Rasul itu keluar rumah jam 00. Berarti sudah selesai jam 12 malam. Dia kemana dia? Ke Masjidil Haram. Dia sholat di sana, sholat malam. Lalu ketika itu, orang yang sudah keliling rumah Rasulullah tadi, Abu Jahal, Abu Lahab, Allah tutup pandangan mereka ini seketika. Jadi tidak ditutup selamanya, seketika saja. Ketika Rasulullah keluar, Rasul pun membaca ayat. Ayat yang dibaca Rasul itu yakni adalah surat Yasin ayat ke-9. Apa bunyinya? Apa bunyinya dah? Ayat 9. Kita sama-sama ngaji. Waja'alna Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Nampaknya tak kompak ini. Atau sudah pemilihan ini? Kita ulangi. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahum la yubsirun. Ketika Rasul keluar itu diambilnya tanah Al-Bata. Jadi diambilnya tanah lalu ditaruhnya di kepala orang itu. Mereka tak sadar, mereka tertidur, Rasul baca ayat ini. Jadi, udah-udah yang biasa naik mobil, orang-orang rumbai, dalu-dalu, bisa juga dipakai ini. Tapi niatnya baik. Kalau ada razia, baca itu. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim. Rupanya, setelah sampai dekat polisi itu baca itu juga. Waja'alna min baini aydihim. Sama-sama baca.
Maknanya apa? Ayat ini ditutup Allah, dihijab Allah. Jadi tak nampak mereka, tak sadar mereka. Setelah matahari terbit pagi, di antara yang 11 ikut rapat di Darun Nadwah tadi, tak ikut dia. Ada satu orang tak ikut. Lalu datang dia ke situ, lalu dia berkata, kalian mengapa? Kami menjaga Rasulullah. Rasulullah sudah kabur. Tak percayalah Abu Jahal. Lalu ditengoklah, nampaklah dia warna hijau jubah Nabi dari Hadramaut. Inilah Rasulullah. Ketika ditengok rupanya Ali. Nah, mereka pun marah sejadi-jadinya. Lalu Rasul telah meninggalkan kota Mekah. Dia pun naik ke bukit namanya Bukit Sur. Bukit apa namanya, Pak? Bukit Sur. Sudah naik haji. Itu Bukit Sur di mana? Dah. Oh, tidak sampai itu ya? Oh, tidak ada. Tapi namanya ada sana ya. Di kota Mekah. Kalau saya tak salah itu 5 mil. 5 kilo dari kota Mekah. Ketika naik di atas bukit itu, lecet kaki Nabi. Jadi lecet kaki Nabi, ujung kakinya, Pak. Jadi Nabi itu menahan dengan ujung kaki dia. Sehingga Abu Bakar pun mengendong Nabi. Sampailah dia masuk ke gua itu. Sebelum masuk, apa kata Abu Bakar? Demi Allah, biarlah aku telusuri gua ini terlebih dahulu. Mana tahu nanti ada binatang kalajengking berbisa. Nanti kalau digigit, kalau aku mati, kata Abu Bakar, kalau aku mati ya Rasulullah, dunia tak sedih. Tapi kalau engkau meninggal ya Rasul, dunia akan sedih karena kehilangan ayat-ayat daripada yang telah diwahyukan kepada masuklah Abu Bakar. Setelah ditelusuri, ada 2 lubang. Jadi di koyak Abu Bakar itu jubah dia, disumbatnya pakaiannya. Nah, jadi kalau udah nanti kalau nampak lubang-lubang di jalan, tak usah koyakkan jubahnya. Nanti tidak mau dia. Lalu lubang yang 2 itu tak bisa Abu Bakar menutupinya. Lalu masuklah mereka berdua, ditutupi Abu Bakar dengan tumit kaki dia. Begitulah Abu Bakar luar biasa dia. Nabi tak dikasih tahu dia, oh ya Rasulullah ini ada lubang kalajengking. Tidak. Tapi dia tutup dengan tumit dia, lalu Rasul pun tidurlah di atas paha dia. Ketika Rasul tidur di atas paha Abu Bakar, di saat itu Abu Bakar menetes air matanya. Tetes air mata Abu Bakar. Menetes air mata Abu Bakar, basah pipi Nabi. Dia tak mau bangunkan Rasulullah. Kenapa dia nangis? Rupanya dia disengat oleh binatang. Kalajengking dari lubang tadi. Dia tahan. Demi Allah dia tahan karena dia sayang kepada Rasulullah. Tetes air mata Abu Bakar ke pipi Nabi, terbangunlah Nabi. Jadi kalau istri kita menetes air mata, Pak, itu harus kita tanya. Mungkin ada masalah dia, ada yang lain, perlu kita tanya. Menetes air mata Abu Bakar ke pipi Nabi, lalu Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang menahan kesakitan. Kakinya digigit kalajengking. Lalu apa kata Rasulullah? Air liur Nabi basuh kita di ludah. Kalau bahasa Minang apa itu, Pak? Ada. Hah? Lambur. Sambur. Oh, disembur. Oh, sama kan di bahasa Melayu sembur juga. Jadi disembur Nabi, seketika itu air liur Nabi makbul dan rasa sakit pun hilang seketika. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau dia buat obat air putih, baca Al-Fatihah, lalu dia sembur. Bukan dahak. Nah, makbul. Nah, oleh karena itu apa yang dapat kita ambil? Di saat itulah Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut. Memang kita berdua, tapi kita bertiga dengan Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan gentar, jangan takut. Allah bersama kita. Jadi udah biasa berdagang jauh perjalanan banyak dilihat, hidup lama banyak dirasa, mungkin sudah banyak pengalaman, walaupun kita tetap sendirian di hutan belantara, kita tetap ingat Allah. Wa may yattaqillaha haitsu ma kunta.
Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ketika di pasar, ketika azan berkumandang, sanggupkah kita meninggalkan dagangan kita? Ketika azan berkumandang, sanggupkah kita meninggal pelayan yang sedang membeli? Saya rasa tak sanggup kita. Kalau pelayan kita datang, dia membeli, azan berkumandang, kira-kira mana yang kita dahulukan, Pak? Saya kalau ditanya agak ragu juga saya jawab. Kalau saya tinggalkan dia sedang belanja, nanti tersinggung dia. Oh, ini pedagang ini sombong nih. Wala tamsibil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan angkuh dan sombong. Kita tak sombong, saudaraku. Tapi itu panggilan azan. Bagaimana cara kita supaya dia tak tersinggung? Nah, dengan cara qaulan sadida, berkatalah dengan yang baik. Kalau tak dapat berkata yang baik, diam saja. Karena diam itu adalah emas. Nah, lalu kata Rasulullah kepada Waqar, la tahzan, innallaha ma'ana. Maka kaji kita malam ini adalah apa yang mesti kita siapkan kalau hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita siapkan adalah likulli za'ratin hasanah. Setiap helai rambut anak yatim ada hasanah. Ada nama istri udah Hasanah. Bagus. Hasanah itu maknanya baik. Nanti lahir cucu kita buat nama yang baik, Hasanah. Nanti lahir anak kita buat namanya Abdurrahman. Bagus namanya. Jangan buat namanya Lahab, Malik, Abu Jahal. Nanti gurunya manggil Abu Jahal. Ada Abu Jahal, kawan-kawan tak ada, Bu. Namanya saja sudah ngeri kita dengar, Abu Jahal. Maka kita hati-hati memilih nama untuk anak kita. Bermusyawarah dengan istri kita. Bermusyawarah. Wasawirhum fil amri. Maka hendaklah kalian bermusyawarah. Walaupun sedikit masalah, tetap bermusyawarah. Karena musyawarah itu diajarkan Rasulullah. Kalau ada keputusan yang berat, putuskan setelah sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah sudah selesai, di saat itu diletakkan musyawarah masalah, maka masalah yang akan diputuskan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Karena kita baru saja selesai melaksanakan sholat berjamaah. Pasti insyaAllah. InsyaAllah itu. Makanya kita kadang-kadang habis sholat isya kita ada ngaji. Kenapa kita buat setelah sholat isya? Karena kita baru selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Kalaupun ada nanti putusan, maka putusan itu pastilah putusan yang terbaik, yang keluar bukan karena hawa nafsu belaka. Maka yang pertama yang kita siapkan, yakni adalah likulli za'ratin hasanah. Mungkin nanti forum kita ini mungkin sudah ada visi dia bagaimana nanti 1 tahun sekali kita santuni anak yatim. Karena kita rezeki banyak, di balik rezeki banyak itu belum tentu ada yang diridho Allah. Maka kita buatlah acara menyapu kepala anak yatim. Likulli za'ratin hasanah, setiap helai rambut anak yatim hasanah. Hitunglah Pak, berapa banyak helai rambut dia. Ambil aja bagian depan, hitung. 1, 2, 3 tak terhitung kita. Tapi yang anehnya, udah yang nyumbang, saya pula yang usap kepala dia. Sebaiknya udah yang usapnya. Saya dapat usapnya. Banyak itu acara-acara di mana masjid. Nanti Pak Ustaz, kami persilakan untuk memberikan santunan. Yang memberikan santunan udah. Yang mengusapnya saya. Dapatkah saya pahalanya? Saya cuma dapat usapnya saja. Adapun udah dapat lebih daripada itu. Kalau tak ada duit, tak mungkin saya usap kepala dia. Tapi ada yang aneh. Si tekeknya pula Pak. Oh, ini anak nakal dulu. Tekeknya. Tiba-tiba anak yang diusap itu tak ada rambutnya, botak. Bagaimana Ustaz? Dapatkah kita pahala? Allah tak pandang botak dia. Yang penting ada kepala. Kita usap dia. Sampai mengusap itu jangan lupa berdoa. Apa doanya? Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Dalam hati. Luar biasa amal ibadah. Likulli za'ratin hasanah. Yang pertama kita siapkan awal, yaitu adalah santuni anak yatim. Apakah hanya di bulan Muharram? Tidak. Bulan lain pun boleh.
Artinya tidak hanya di bulan Muharram saja. Lalu yang kedua amal yang mesti harus kita siapkan. Amal yang kedua adalah namanya ingat Allah. Oh, ini ingat Allah luar biasa. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tidak ada yang lain. Tidak disuruh membaca Quran. Dengan membaca Quran, hati Anda akan tenang. Tidak, tapi menambah wawasan. Tadi kita dengar baca Al-Quran. Ayat yang dibaca itu salah satu adalah tentang ruh. Allah bertanya kepada kita. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Allah bertanya, siapakah aku? Allah bertanya kepada ruh kita. Lalu ruh kita menjawab, engkau adalah Tuhanku. Artinya apa? Ketika kita lahir, sebenarnya kita sudah membawa pemahaman agama. Lalu kenapa diajarkan untuk diingatkan kembali? Mungkin sudah lupa selama ini. Maka diingatkan dia, mendalla ala khairin. Siapa yang mengingatkan kawannya tentang satu kebaikan, lalu diamalkannya kebaikan itu, maka Anda pun akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Maka banyak-banyak ingatkan Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Di mana kita ingat Allah? Di pasar pun boleh. Di pasar sambil duduk kita ingat Allah. Dulu saya pernah ke Sumbar itu dah tahun 2012. Lalu masuk ke pasar itu nampak saya orang jual pedagang itu nunggu baca kitab. Lalu saya bertanya, ini luar biasa negeri ini. Di lain tak pernah saya jumpai orang baca kitab sambil nunggu dagang baca kitab. Hampir merata. Jadi teringat saya, memang di Sumbar itu adalah banyak lahir ulama. Salah satu di antaranya adalah Buya Hamka. Dia tak pernah mengenyam pendidikan formal, tapi dia diakui oleh orang banyak ilmunya. Setiap maghrib orang baca kitab dia, Tafsir Al-Azhar. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin hidup ini berarti bagi orang lain, maka tanamlah satu kebaikan. Kebaikan itu mesti tidak berupa uang, mesti tidak berupa harta, tapi ada saatnya kita menanam silaturahim sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal. Sampai jam berapa? Dah. Ayo, sampai selesai itu bisa jam 2 leh. Tapi saya takutnya udah tak sanggup. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi pertama amal yang kita siapkan adalah kalau ada rezeki sapu kepala anak yatim. Yang kedua, yakni adalah hidup ini mesti kita mencari ketenangan. Kita hidup ini kuncinya kan mencari ridho. Saya ingin tanyalah dulu sama kita. Bapak udah hidup ini mencari apa sebenarnya? Ya, mencari rezeki lah Ustaz. Betul. Tapi jangan lupa ketenangan hati kita. Cari rezeki silakan, tidak masalah. Tapi jangan lupa kata Allah, ada satu kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah negeri akhirat. Akhirat itu luas, perjalanan panjang, tak bisa kita ukur. Tak bisa kita ukur. Tapi ada perjalanan yang panjang, mesti mempersiapkan bekal yang cukup banyak. Maka banyaklah beramal, bersedekah silakan, berzikir silakan. Kita tak tahu amal mana yang mengantarkan kita ke jannahnya Allah. Mungkin saja karena kita berdagang, sambil berdagang kita bersedekah. Bisa aja. Ada orang berdagang, dia bersedekah. Dia berjualan, sedekah nanti. Ada juga. Berarti dengan dagangan itu dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kerjanya berjualan manisan. Kakek-kakek 20 tahun berjual manisan. Lalu ketika itu jatuhlah setetes manisan, tumpah ke tanah. Lewat anak muda ingin membeli, ditengoknya ada manisan. Dia penasaran, lalu dia tanya kepada kakek itu, ini apa kek? Lalu kakek itu berkata, ini adalah pelaris. Nah, kan? Kalau sudah ada kata pelaris, dia kira pakai jin. Ini adalah pelaris. Kok bisa? Diceritakan dialah. Setiap pagi aku bersedekah dengan semut.
bukan manusia, semut. Setetes manisan tumpah ke tanah itu sangat berarti bagi seekor semut dan kawan-kawan dia. Dia tak perlu lagi mencari ke tempat lain, setiap pagi disediakan setetes saja. Kalau setetes itu sampai di ujung lidah kita, tidak berarti bagi kita. Tapi bagi seekor semut dan kawan-kawannya itu sangat luar biasa. 20 tahun amalan kakek ini, apa yang dia rasakan setiap jam 9 pagi, gorengan manisannya sudah laris habis terbagi terjual. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan amal sebanyak-banyaknya karena kita tak tahu amal mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi yang ketiga, namanya ini untuk diamalkan. Yang ketiga ini yakni adalah berhubungan dengan kita. Tak bisa kita wakilkan. Udah kemana? Ke masjid. Nanti doakan saya ya. Tak bisa kita wakilkan. Nanti tumpangkan pahala udah sama saya. Tidak bisa. Mesti harus kita langsung berbuat. Apa perbuatannya? Ada fi'li. Fi'li perbuatan. Ada anggota tubuh kita ini berbuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Ketika itu ada orang salat bersama Nabi, lalu dia membaca Allahu Akbar kabira. Setelah selesai salat, Nabi pun bertanya, apa yang kau bacakan? Allahu Akbar kabira. Maka kata Nabi, engkau sudah membuka pintu arasnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi udah yang sering mengamalkan doa kita, jangan gentar, amalkanlah. Sesungguhnya kita sedang menuju ke arah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lalu ketika itu apa yang kita siapkan lagi? Salat kita sudah kita siapkan. Apa yang paling berat dalam hidup ini? Istiqomah. Istiqomah ini berat. Kalau ringan namanya istirahat. Istirahat. Tak butuh waktu. Kapan kita mau istirahat? Istirahat. Tapi kalau namanya sholat ini berat, mengistiqomahkan ini berat. Udah datang semalam ini istiqomah itu. Kalau tak istiqomah tak ada yang datang. Mungkin 2-3 orang yang datang. Saya tambah 1 pas. Tapi karena sudah ada istiqomah, bagaimana istiqomah ini? Karena kita berjamaah. Fa'alaika bil jamaah, hendaklah kita berjamaah. Sholat pun kita berjamaah. Ngaji kita berjamaah. Apalagi selain berjamaah? Berdagang pun kita berjamaah. Mana jamaahnya? Pembeli. Kalau tak ada pembeli, tak laku-laku dia. Berarti kita hidup ini mesti harus berjamaah. Berteman dengan orang baik, sepatah bismillah dapat. Berkawan dengan orang sebaliknya, sejarum pun kita akan bawa pulang. Maka oleh karena itu, hidup ini tidaklah seperti isi aqua ulang. Umur usia tidak seperti aqua isi ulang. Kalau bisa diulang, saya yakin dan percaya belumlah meninggal datuk kakek kita yang sudah 10 tahun yang silam. Kalau umur itu bisa diisi dengan aqua ulang. Tapi tak ada jaminan. Umur tak ada jaminan, tapi kita hanya pakai saja. Kapan datang waktunya, kita akan tinggalkan. Mobil Avanza 2-3 di rumah itu kita tinggalkan. Istri kita yang putih kulitnya seperti kapas akan kita tinggalkan. Bu, kalau nanti suami ibu meninggal duluan, bertanya jamaah nih Pak. Kalau nanti suami kami meninggal duluan Pak Ustaz, tiba-tiba kami menikah lagi, manakah kawan kami nanti ketika di akhirat? Atau sebaliknya, meninggal istri kita duluan, tiba-tiba udah 3 tahun, 4 tahun menikah lagi. Lalu siapa pasangan hidup kita kelak? Bidadari. Kalau bidadari itu luar biasa. Kira-kira siapa pasangan hidup kita? Makcik lah. Yang banyak imannya. Kalau udah, apa jawabannya? Kalau nanti saya duluan meninggal, janganlah saya dulu nak.
Kalau nanti pasangan hidup kita duluan meninggal, lalu dia menikah lagi, siapa nanti pasangan dia? Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia bab akhlak, yakni adalah siapa di antaranya yang paling baik akhlak. Siapa yang paling baik akhlaknya, itulah nanti kawan kita. Cantik belum tentu baik akhlak. Tapi kalau dia cantik, akhlak baik, lengkap. Hidup akan terasa indah. Tapi kalau cantik saja, akhlaknya apa lagang, itu tak baik. Maka kita ini bisa dekat dengan Rasulullah kalau akhlaknya baik. Menyantuni anak yatim tak ada duit. Bisakah kita bersama Rasul? Bisa. Berbanyak bersolawat. Bersolawat jarang. Apa yang bisa membuat kita dekat dengan Rasul? Akhlak yang baik. Jadi akhlak ini nanti kita dekat dengan Rasulullah. Ana wa kafilul yatim. Saya bersama anak yatim, kata Rasul. Lalu Rasul menunjukkan dua jemarinya dekat-dekat. Sedekat-dekat dengan Rasulullah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Ketika itu Rasul meminta ayat dibacakan Abdullah. Lalu Abdullah tak mau membaca ayat suci Al-Quran. Karena dia malu membaca ayat di depan orang yang diturunkan ayat Al-Quran. Tapi di saat itu Abdullah pun membaca. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Asbuka, cukup wahai Abdullah. Menetes air mata Nabi, Pak. Menetes tumpah air mata Nabi. Kenapa tumpah? Karena nanti kita akan didatangkan saksi di padang mahsyar Allah. Di saat itu Rasul telah menjadi syahid, menjadi saksi di antara kita semua. Mudah-mudahan kita nanti berada di saf barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti udah budi dia datang ke surga. Ini Pak Ustaz kita dulu. Ya, kenapa terlambat? Ya maklumlah Pak Ustaz, perjalanan jauh. Mendingan masuk. Tapi ada yang masuk lama baru masuk dia. Singgah terus. Kenapa? Karena ada bawa dosa. Tapi kita semua ini jangan khawatir. Sudah masuk surga kita semua. Amin. Tapi masuknya itu kapan? Itu masalahnya. Dan khawatir, kita semua ini masuk surga kecuali dia tak syirik, mensyirikatkan Allah. Nanti kita akan masuk surga. Tapi pertanyaan itu, kapan saya akan masuk bersama dengan rombongan forum solidaritas mereka? Yang pertama kita siapkan awal santuni anak yatim. Yang kedua, lupa Ustaz. Banyak-banyaklah sedekah. Yang ketiga, banyaklah mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita tenang. Ada orang pergi ke tempat mabuk, lalu dia bercerita ke kawan dia, hatiku sudah tenang karena dia siap mabuk. Tapi itu adalah ketenangan palsu di hadapan Allah. Ada orang pergi main catur, setelah pulang dari main catur dia berkata, alhamdulillah hatiku tenang karena bermain catur. Itu adalah ketenangan palsu di hadapan Allah. Tapi ada ketenangan, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ketika hati kami gundah gulana, kata Ibn Jauziyah, dia bercerita tentang gurunya Imam Ibn Taimiyah. Ketika hati kami gelisah, ketika hati kami gundah gulana, lalu kami datang kepada guru kami Ibnu Taimiyah ingin mendapatkan nasihat. Belum lagi gurunya berceramah, menengok wajah gurunya hilang gundah mereka. Mudah-mudahan malam ini hilang gundah tengok saya. Mana pula jauh itu. Maka orang yang gundah gulana hatinya tak bisa diobati dengan main catur. Itu hanya sesaat saja. Tak bisa diobati dengan minum mabuk. Tak bisa. Tapi yang bisa menenangkan hati kita. Karena hati ini adalah Allah yang punya. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Sama-sama kita semuanya. Ya mukallibal qulub,
Sabbit qalbi ala dinik. Lanjut Pak. Lanjut dah. Ya mukallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinik. Rasul setelah selesai sholat, dia selalu membaca doa ini. Timbul pertanyaan kita dah. Kenapa Rasul membaca doa ini? Bukankah dia maksud? Bukankah dia sudah dijamin Allah masuk surga? Maknanya apa? Rasul ingin mengajarkan kepada kita. Hati kita ini ada saatnya dia bolak-balik. Ada saatnya dia naik seperti air. Ada salahnya dia pun akan surut ke bawah. Itulah namanya hati. Saya pun ada masanya surut iman, ada masanya naik. Tapi di saat turun sadarlah, cepat naik ke atas. Jangan dipeturut. Ini sudah turun lagi. Dipeturut dia. Akhirnya apa? Hilang. Jangan kau takut besok kau makan apa, tapi khawatirlah andaikan Allah cabut hidayah dari dalam diri kita. Orang hari ini orang hari ini ibu-ibu yang banyak nih. Ibu-ibu hari ini khawatir badan gemuk. Gemuk dia khawatir ya. Lalu dia pun konsultasi ingin diet. Diet dia. Langkahnya bertambah kurus padek. Dah risau puluh nak idealkan. Jangan risau berat badanmu, tapi risaulah berat nanti amal di timbangan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Kami ada olahraga bersepeda. Mudah-mudahan nanti udah ada yang ingin bersepeda. Maksud saya bukan berarti itu Pak Ustadz itu tujuannya mengajak kita bersepeda itu. Padahal kita tidak ada waktu beli sepeda lagi. Tidak. Tujuannya apa? Tujuannya hendak berjamaah saja. Nampak kawan itu kita dari jauh, raut wajah dia seperti orang ada masalah. Lalu kita prasangka, ini pasti ada utang ini. Lalu setelah kita hampiri, bukan utang. Ternyata dia sedang menahan buang air besar. Kan kita sudah surat. Maka oleh karena itu kalau kita berjamaah, insya Allah kita terhindar yang namanya su'uzon. Su'uzon ini sulit kita prediksi. Buruk sangka. Berdosa kita berdosa. Buruk sangka kita. Maka oleh karena itu, untuk menghindari daripada buruk sangka ini, maka inilah kita adakan kajian bersama. Saling jumpa, ketemu kita. Mungkin habis ini 2 ahad lagi baru berjumpa. Karena kita punya kesibukan masing-masing. Di mana kita dapat berjumpa? Di forum solidaritas. Solid artinya tidak berpecah belah. Kalau ada masalah, dudukkan bersama. Karena kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dalam adat istiadat kita pun begitu juga. Duduk sama rendah, tinggi. Tegak sama? Sebaliknya. Kita ulang balik. Abu patah bidang. Duduk sama rendah, togak sama tinggi. Tapi aku malam ke togak. Kenapa togak? Permintaan Bang Haji. Tadi nak duduk tadi togak. Kita menyenangkan hati orang itu ibadah. Senangkan hati dia. Jangan kita hanya menyenangi hati kawan kita. Istri kita payah kita menyenangi hati dia. Bang, ya, dah. Besok kita jalan-jalan ke Pemda. Banyak alasannya. Tapi ketika kawan dia, dah, besok kita jalan. Okey, siap. Lebih apa pula kawan daripada istri awak. Salahkah kita? Ada masanya kita salah. Kalau kita biarkan istri kita, tidak kita ikuti keinginan dia, menyenangkan hati orang itu ibadah. Ibadah itu banyak. Ketika wudhu ibadah, ketika solat kita ibadah, ketika dengar kajian ibadah. Man salaka tariqan, siapa tadi keluar dari rumah dia berharap menuntut ilmu agama, sadaqallah, Allah mudahkan jalannya min turukil jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingin masuk surga semuanya, Bu? Kalau ingin masuk surga, kuncinya surga ibu ada di rumah masing-masing. Siapa surga kita? Suami kita. Suami ibu ada surga di sana.
Maka oleh karena itu, kalau suami-suami kita mereka peduli dengan mak mertuanya, mertua kita maksudnya, jangan iri dan jangan dengki. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban mereka. Tapi kalau ibu ingin mengasih mak ibu duit, nah kasih tahu suami kita. Oh, tak boleh Ustaz. Saya kerja sendiri. Ini uang saya. Iya, silakan. Uang ibu tetap uang ibu. Tapi kalau uang suami, uang ibu. Pernah ibu dengar? Dah, pernah dengar? Uang suami, uang istri. Uang istri? Uang istri, Ustaz. Ada kita dengarkan? Tapi jangan beranggapan semuanya. Suami kita gajian 700 bulan. Dikasihnya ibu 600. Yang 100 itu punya dia. Jangan diambil. Nanti dia mau duduk di korek kopi. Mana tahu udah datang kawan dia traktir. Tiba-tiba mau traktir tak ada duit. Ah, kan bahaya. Ada juga orang Pak. Pandai dia ada. Saya yang bayar. Pura-pura saja. Rupanya tak ada dia duit. Itu ada juga. Tapi insya Allah kita ini tak ada itu. Tak ada. Saya yakin dan percaya itu tak ada. Biasanya itu orang yang tak mau makan duit dia. Duit dia tak mau makan, apalagi di orang. Mudah-mudahan kita semua nanti ini tetap kita berada di dalam tuntunan syariat dengan memperbanyak kajian-kajian agama. Jangan ditengok orang yang menyampaikan kajiannya, tapi tengoklah apa yang dia sampaikan. Kalau ingin menengok orang istiqomah, tengoklah dari gerik langkah dia, tengok amalan dia, jangan tengok bajunya. Oh, ini bisa kita ikut nih. Jangan tertipu karena pakaian. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak tengok pada tubuh kita, tapi Allah tengok dulu hati kita dan perbuatan kita. Kalau dia sering memaafkan, itu tanda orang yang baik akhlaknya. Kalau dia sering memaafkan, itu tanda orang yang baik akhlaknya. Sekarang kami buat contoh. Udah berdagang dari sini ke Kota Tengah. Tiba-tiba ada jalan berair. Lubang. Ada naik Honda. Kita sudah tahu kawan di depan itu pakai Honda, kereta. Lalu kita gas juga mobil kita. Lalu akhirnya terperciklah ke dia. Apa yang ingin kita ambil pelajaran? Kena dia, marah dia. Tiba-tiba mobil kita masuk ke parit. Siapa yang menolong kita? Pastilah orang yang naik kendaraan. Tak orang naik mobil menolong kita. Pastilah yang menolong kita yang naik kendaraan. Ada orang sombong Pak, sombong la ilaha illallah. Naik mobil dia, sudah ada lubang di depan, air pula sana, tambah ada tai ayam. Lewat kita, habis baju kita. Apalah salahnya remnya itu kendurkan sedikit. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia itu punya mobil. Tapi jangan itu tunjukkan akhlak yang baik. Mungkin itulah. 40 menit, berarti 20 menit lagi. Rasanya berdiri terlalu lama ini agak-agak pegal sedikit. Tapi tak masalah. Nah, lalu yang terakhir, sudah tentu ini bersedekah, ingat Allah, berbuat baik dengan sesama. Yang kelima, yang terakhir, jangan lupa bersyukur atas nikmat Allah. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang berbuat yang 4 tadi, sesungguhnya itu adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Allah tak perlu dengan syukur kita, lalu kita bersyukur itu untuk mengekalkan rasa syukur di dalam hati kita. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Ketika kita nanti sudah berpisah dengan keluarga, anak handai taulan, lalu kita dimasukkan ke dalam tanah. Di dalam tanah itu kita berada. Tak ada kawan, tak ada yang datang ingin bersama kita, tapi ada yang bersama kita. Apakah dia? Amal ibadah. Walaula aqartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa kami minta, ya Allah, tangguhkan sedikit barang kematian kami, ya Allah. Untuk apa itu semua?
dia ingin bersedekah saja. Tak ingin lagi dia sholat, tak ingin lagi dia puasa sunnah, tak ingin dia puasa hari Senin. Dia hanya ingin bersedekah. Karena nanti kita ditengok Allah amal pertama di saat berada di dalam tanah, yakni adalah amal sedekah kita. Inilah sedekah kau dulu. Inilah sedekah kau dulu. Inilah impak dulu. Impak itu digunakan di jalan baik. Inilah amal-amal. Ambillah semuanya. Maka di saat itulah kita baru sadar, andaikan dululah aku bisa berbuat demikian, pastilah aku tak merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merugi karena kita hari ini sudah berada di tahun baru Islam 1442 Hijriah. Maknanya apa? Hijrah kita ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang menjatuhkan kita. Kalau sudah baik, arahkan ke arah yang lebih baik. Kalau sudah hari ini baca Al-Quran, bagaimana berkualitas bacaan? Beli Al-Quran terjemahan. Ada artinya ketika kita baca kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi saat ini aku masih bisa membaca ayat Allah. Mana tahu di besok hari akulah yang akan meninggalkan. Maka di saat itu baca Al-Quran, beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Kalau dulu kita hanya baca yang hitam saja, di hari ini kita beli ada idgham, ada izhar, ada ikhfa, menambah amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat sahabat Nabi Bilal bin Abi Rabah masih hidup di saat Rasul hijrah, di saat Rasul Isra, Rasul terdengar suara terompah Bilal bin Abi Rabah. Di mana dia dengar? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, aku dengar suaramu di terompah, suara terompahmu di surga. Amal apa yang kau buat wahai Bilal? Bilal menjawab, aku tak pernah meninggalkan sholat wudu. Setelah selesai wudu, aku laksanakan sholat sunnah wudu. Artinya apa? Ada amalan khusus ciri dalam diri Bilal bin Abi Rabah. Begitu juga kita ingin lebih, kita ingin ada ciri khusus dalam hidup kita ini, maka buatlah amal yang terbaik. Amal itu apa? Banyak bisa istighfar. Amal itu apa? Banyak bisa bersedekah. Amal itu apa? Banyak bisa berpuasa Senin Kamis. Insyaallah itulah yang akan menyelamatkan kita nanti ketika berada di dalam berbumi, dikala kita sendiri tak ada kawan yang akan menemani. Maka terakhir gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama ada dua, nama baik dan nama buruk. Itulah kesimpulan kaji kita malam ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu terhadap kaum kecuali dengan kesanggupan mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.